Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 2 peran guru dalam pembelajaran abad 21 untuk KB2 profil dan kompetensi guru abad 21. Untuk itu mari kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah. Jawabannya adalah B. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Maksud dari pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif, pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar sesuai dengan minat bakatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Guru aktif di sini bukan berarti pembelajaran berpusat pada guru, tetapi guru di abad 21 dituntut peran guru yang semakin tinggi dan optimal, di mana guru aktif memahami konteks berpikir peserta didik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan spesifik sebagai kunci dalam pengembangan kemampuan belajar terkait penggunaan TIK, sekaligus mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Guru efektif mengajarkan materi pelajaran secara mendalam dengan banyak contoh dan memberikan fondasi yang kuat akan pengetahuan faktual. Jadi jawabannya adalah B. Pembelajaran berpusat peserta didik dengan guru tetap aktif. Selanjutnya, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk ke dalam kompetensi. Nah, di sini jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi kompetensi pedagogik itu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi. Jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi inti kepribadian seperti bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi jawabannya adalah B. Kepribadian. Selanjutnya, berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, serta mengikutsertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi. Jawabannya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu berkenan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, nomor 5, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri termasuk ke dalam kompetensi. Ini jawabannya adalah kompetensi profesional. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran
secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan keilmuan. Adapun subkompetensi profesional salah satunya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri. Contoh, mengakses jurnal, mengirimkan publikasi. Jadi jawabannya adalah kompetensi profesional. Selanjutnya, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek, ini jawabannya, pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kompetensi inti pedagogik meliputi menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kemudian lainnya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, ini salah satunya adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek. Jawabannya adalah D. Melakukan tindakan reflektif. Kompetensi kemampuan guru dalam melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Indikator kompetensi ini ditunjukkan dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran, kemudian melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek. Jawabannya adalah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Ini sudah jelas. Jadi guru tidak hanya memiliki kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi guru juga harus bisa mengembangkan potensi peserta didik. Di sini menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi. Nah, di sini guru harus bisa melakukan atau menggali potensi-potensi peserta didik lewat sebuah prestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21, kecuali. Nah, di sini jawabannya adalah C, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Jadi yang tidak termasuk aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran. Ini sudah jelas. Menerapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, high order thinking, ini adalah salah satu aspek. Menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, ini juga masuk dalam aspek penting. Kemudian mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, ini juga masuk. Kemudian merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, ini juga adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21. Jadi yang tidak termasuk itu adalah, jawabannya adalah C, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dalam pembelajaran. Selanjutnya, indikator guru mampu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi yang dapat mempengaruhi kebijakan adalah, di sini jawabannya jelas,
mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Jadi tataran kebijakan ini jelas kita harus mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan. Jadi kalau istilahnya tidak akan ada sebuah kebijakan jika tidak ada sebuah komunikasi di mana guru memberikan laporan-laporan baik buruk dari sebuah penilaian, sehingga pimpinan akan memberikan sebuah solusi konkret dari apa yang kita hadapi. Itu saja pembahasan materi modul 2 KB2, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.